Jumpa kembali dengan Sahabat Catur Bio Channel, yaitu channel yang selalu menampilkan inovasi dan updating tentang teknologi pertanian dan komoditi berbagai jenis pertanian. Saat ini saya sedang berada di Rumah Magot PT Cahaya Karisma Jaya yang berada di kawasan industri Cileunyi. Jaraknya hanya beberapa meter saja dari Jalan Tol Simpang Susun Cileunyi. Di Rumah Magot ini dipelihara black shoulder fly atau lalat serdadu hitam yang dapat menghasilkan larva maggot. Maggot ini sangat tinggi proteinnya sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pakan ikan, pakan ayam, dan yang lain-lainnya. Karena tinggi sumber proteinnya, maka maggot ini bisa dijadikan sebagai alternatif sumber protein pada pakan ternak maupun pakan ayam. Selama ini, sumber protein utama pada pakan ayam maupun pakan ikan adalah konsentrat daging, ikan maupun tulang. Dengan memanfaatkan maggot sebagai sumber protein utama pakan tersebut, maka kadar protein bisa tinggi, serta kalau pemeliharaan maggotnya benar, bisa menurunkan biaya produksi pakan ikan maupun pakan ayam, karena biaya pemeliharaan maggot itu lebih murah harganya dibandingkan dengan harga konsentrat. Pemeliharaan black shoulder fly atau Hemisia elysium di Rumah Magot ini bukan hanya untuk memproduksi maggot sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan, tetapi juga sebagai sarana riset, meskipun hanya sebuah riset yang sederhana dengan tujuan untuk mengetahui jenis pakan yang dapat menghasilkan maggot yang besar-besar dan sehat dalam waktu yang relatif paling singkat, tetapi dengan biaya yang paling rendah. Dalam riset sederhana ini digunakan beberapa macam pakan maggot, yaitu yang berasal dari sampah pasar, sampah organik rumah tangga, sampah rumah makan, dedak, dan ampas kedelai sisa pembuatan tahu. Setiap jenis pakan maggot ini diuji secara sendiri-sendiri dan juga dikombinasikan pada beberapa jenis pakan. Setiap jenis pakan dan kombinasi beberapa jenis pakan diterapkan dua perlakuan, yaitu perlakuan pertama yang terlebih dahulu difermentasi dengan fermentor catur bio, sedangkan perlakuan kedua tidak dilakukan fermentasi dengan fermentor catur bio. Selanjutnya, maggot yang sudah diberi pakan diamati perkembangan tumbuhnya, lama tumbuhnya, serta maggot yang dihasilkan.
Ini adalah beberapa variabel yang diamati pada riset sederhana ini, yaitu variabel yang ada pada pakan yang difermentasi dengan fermenter Pfeffer-Bio dan pakan yang tidak difermentasi dengan fermenter Pfeffer-Bio. Variabel tersebut adalah lamanya pupa menjadi BSF dewasa di kandang penetasan, umur BSF dewasa di kandang pemeliharaan, lamanya telur BSF sampai menetas menjadi larva maggot, lamanya atau umur larva sampai menjadi maggot yang siap untuk dipanen, serta umur prepupa sampai menjadi pupa. Variabel selanjutnya adalah banyaknya konsumsi pakan oleh maggot dengan dihitung dari jumlah maggot yang dihasilkan dari 1 gram telur setiap harinya, serta konsumsi pakan oleh maggot dari dia mulai menetas sampai dengan umur siap untuk dipanen. Hasil riset ini menunjukkan bahwa fermentor Catur-Bio sangat efektif digunakan sebagai fermentor pakan maggot yang berasal dari berbagai jenis sampah, karena dapat meningkatkan produksi, kualitas maupun kuantitasnya dalam waktu yang relatif lebih singkat. Hal ini karena mikroba yang terkandung di dalam fermentor Catur-Bio mampu mengubah nutrisi yang ada pada pakan seperti protein, karbohidrat, lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh maggot. Dengan demikian, maka biaya produksi maggot bisa ditekan lebih rendah dengan hasil yang optimal dalam waktu yang relatif lebih singkat.